Assalamualaikum semuanya. Elizabeth Bathory adalah pembunuh berantai paling awal yang tercatat dalam sejarah. Dia dicatat sebagai wanita paling kejam dalam sejarah umat manusia. Kisah Elizabeth ini dianggap menonjol sebagai pelajaran tentang betapa berbahayanya seorang wanita yang berkuasa, yang sadis dan gila. Elizabeth lahir pada tanggal 7 Agustus 1560 di kerajaan Hungaria. Elizabeth dilahirin dalam keluarga terkemuka di Eropa Tengah. Hasilnya, Elizabeth dilimpahi dengan pendidikan terbaik dan didikan klasik ala-ala kerajaan. Sewaktu muda, Elizabeth belajar bahasa Hungaria, Slovakia, Yunani, Latin, dan Jerman. Elizabeth adalah anak dengan masalah kesehatan yang parah. Para sejarawan berspekulasi kalau alasan lemahnya kesehatan Elizabeth karena orang tuanya menikah dalam hubungan saudara masih sepupu. Elizabeth menderita epilepsi dan karenanya Elizabeth sering kejang-kejang hebat. Elizabeth muda sering ngelihat berbagai macam kekejaman yang terjadi di kerajaannya. Banyak pelaku kejahatan yang dihukum di kerajaan Elizabeth, dan konon ketika ngelihat berbagai penyiksaan itu, Elizabeth ini ketawa-ketawa. Padahal masih kecil loh dia ini. Udah tertarik dengan kekerasan. Ketika usia 10 tahun, Elizabeth ini udah cantik banget. Dan saat itulah Elizabeth ini bertunangan dengan seorang pria bangsawan usia 15 tahun bernama Ferenc Nadasdy. Sesuai adat istiadat, Elizabeth pindah ke istana calon suaminya dan dididik untuk mengelola perkebunan di bawah kendali ibu mertuanya. Ketika di istana mertuanya, Elizabeth berselingkuh dengan petani di sana yang bikin Elizabeth hamil. Setelah anaknya lahir, Elizabeth memberikan anak itu ke pelayannya secara diam-diam. Nadasdy yang mengetahui perselingkuhannya mengebiri petani itu lalu melemparkannya ke sekawanan anjing liar. Elizabeth menikah dengan Nadasdy pada tahun 1574. Pernikahan itu meriah banget dengan dihadiri oleh 4.000 orang. Pesta itu berlangsung selama 3 hari dan puncaknya Nadasdy menghadiahkan istrinya sebuah kastil miliknya sendiri. Kebetulan banget ya, yang bikin kisah Elizabeth Bathory ini jadi lebih gelap lagi. Kastil yang diberikan ke Elizabeth itu adalah salah satu kastil paling gelap dan bergaya gotik tersuram di Hungaria. Kastil itu diberi nama Kastil Kahtis. Kastilnya dikelilingin oleh desa, lahan pertanian, dan lembah. Pasangan muda itu menyatukan dua keluarga yang sangat berkuasa. Otomatis hal itu bikin mereka jadi pasangan yang sangat berkuasa saat itu. Selama beberapa tahun pertama, Elizabeth sibuk belajar dan ngawasin banyak perkebunannya. Sedangkan suaminya lagi berperang ngelawan Ottoman atau Kekaisaran Turki. Suaminya terbukti sebagai pejuang hebat. Sampai-sampai dia dapat julukan Kesatria Hitam Hungaria. Turki menginvasi Hungaria pada tahun 1591 yang memicu perang panjang dari tahun 1593 sampai 1606. Perang itu menguras ekonomi Hungaria, tapi Elizabeth enggak pernah ngerasain kesulitan karena suaminya terus ngasih harta yang diambil dari Kekaisaran Ottoman. Faktanya mereka jadi sangat kaya selama masa itu, sehingga mereka bisa minjemin banyak uang kepada Kekaisaran Hungaria untuk menjaga negara tetap bertahan. Elizabeth juga ngasih perlindungan ke para petani yang putus asa dengan ngasih mereka makan dan tempat tinggal. Selama beberapa tahun pertama pernikahan, Elizabeth dan Nadasdy nggak menghabiskan banyak waktu bersama. Dan ketika mereka bersama, mereka terikat oleh kecintaan mereka terhadap kekerasan. Mereka sering menyiksa pembantu muda di kastilnya. Nadasdy ngajarin ke Elizabeth yang masih remaja metode penyiksaan yang inovatif, kayak menggulung potongan kertas yang dilumuri minyak, diletakkan di jari kaki pembantu, lalu membakarnya. Nadasdy juga ngasih Elizabeth sarung tangan bercakar untuk mencakar wajah para pembantu yang gak patuh. Jadi gak diraguin lagi kalau suaminya memperkenalkan Elizabeth dengan segala macam kekejaman. Tapi ada pengaruh jahat lainnya. Pada tahun 1601, seorang wanita asing bernama Anna Darvolia datang ke kastil itu. Banyak sejarawan mengatakan kalau si Anna inilah penyihir sesungguhnya. Suami Elizabeth mengajarkan penyiksaan dan Anna mengajarkan pembunuhan dan semua hal yang sangat mengerikan. Awalnya Anna jadi pelayan sampai akhirnya Anna menjadi kekasih Elizabeth. Kok bisa mereka menjalin hubungan? Elizabeth yang masih muda ngerasa kesepian karena selalu ditinggal oleh sang suami. Di momen itu Elizabeth jadi punya kebiasaan mengagumi kecantikannya sendiri di cermin. Dia sering ngomong sendiri di kaca kalau dialah wanita yang paling cantik. Elizabeth akhirnya juga punya
kekasih gelap yang melayaninya selama sang suami berperang. Elizabeth bahkan pernah kabur bareng kekasih gelapnya, tapi akhirnya balik lagi dan dimaafin sama suaminya. Tapi hal tersebut gak mengurangi ketagihan Elizabeth akan kepuasan seksual. Elizabeth juga melakukan hubungan lesbian dengan bibinya, Clara. Dan karena itulah ketika Anna jadi pelayannya, Elizabeth ngerasain kecocokan sampai akhirnya mereka jadi kekasih. Dengan pengaruh Anna, Elizabeth mulai tertarik dengan satanisme. Elizabeth juga mulai menyenangi kepuasan seksual dengan penyiksaan yang dilakuin ke pelayan-pelayannya yang masih muda. Selain Anna, Elizabeth juga dibantu beberapa pelayan terdekatnya, yaitu Dorca, Suster Ilona Jo, dan pelayan pria Visco. Bersama pelayannya, Elizabeth mengubah kastilnya menjadi pusat teror dan penyiksaan seksual. Para gadis muda yang jadi pelayannya disiksa dengan berbagai bentuk penyiksaan, kayak diikat, ditelanjangin, lalu dicambuk. Mereka juga menggunakan berbagai alat untuk menyakiti bagian-bagian tubuh tertentu. Per tahun 1604, suami Elizabeth meninggal dan era teror sesungguhnya pun dimulai. Memasuki usia 40 tahun, Elizabeth menyadari kalau kecantikannya mulai memudar. Kulitnya mulai nunjukin tanda-tanda penuaan, kayak keriput yang sebenarnya lumrah di usia segitu. Anna lalu bilang kalau Elizabeth pengen awet muda, dia harus mandi darah gadis perawan. Elizabeth yang udah terpengaruh dengan satanisme dan kecantikan mengiyakan saran Anna. Suatu saat, seorang pelayan wanita yang sedang menyisir rambut Elizabeth gak sengaja narik rambut Elizabeth terlalu kenceng. Elizabeth yang marah lalu menampar gadis itu. Darah lalu keluar dari hidung gadis itu yang kena ke tangan Elizabeth. Saat itu Anna bilang kalau darah dari pelayan itulah yang akan bikin Elizabeth awet muda. Elizabeth lalu merintahin pelayannya untuk menelanjangi gadis itu. Setelah ditelanjangi, gadis itu ditarik ke atas bak mandi dan dipotong urat nadinya. Ketika si gadis udah meninggal kehabisan darah, Elizabeth membuka pakaiannya dan masuk ke dalam bak mandi. Kegiatan itu terus terjadi berulang-ulang sampai bak mandi itu penuh dengan darah. Bayangin berapa orang yang meninggal untuk bikin bak mandi itu penuh berulang-ulang. Ketika semua pelayan mudanya udah mati, Elizabeth mulai ngerekrut gadis muda di desa sekitarnya untuk dijadikan pelayan di kastilnya. Dan nasib mereka semua sama, diikat di atas bak mandi, urat nadi mereka dipotong sampai darah mereka menetes habis ke dalam bak mandi. Seringkali Elizabeth ini berendam sambil nyaksiin korban yang sekarat, netesin darahnya sampai meninggal. Sesekali Elizabeth minum darah para gadis itu untuk ngedapetin apa yang dia sebut inner beauty. Suatu hari Anna meninggal karena stroke dan pelayannya, Dorca, mengambil alih sebagai orang terdekat Elizabeth. Apakah kematian Anna bikin Elizabeth berhenti? Sayangnya enggak. Ketika awet muda enggak Elizabeth dapetin. Bukannya dia nyadar kalau apa yang dia lakuin ini enggak ada hasilnya. Elizabeth malah mikir, kayaknya kalau darah para gadis desa itu kurang berkualitas. Sehingga demi ngedapetin darah yang menurutnya lebih berkualitas, Elizabeth mengincar darah para gadis bangsawan. Elizabeth melakukan penculikan terhadap gadis-gadis bangsawan untuk dijadikan korbannya. Tapi hal itu menjadi bumerang bagi Elizabeth sendiri. Hilangnya gadis-gadis bangsawan dengan cepat mendapatkan perhatian di kalangan orang-orang berpengaruh, bahkan ke raja sendiri. Dilakuinlah penyelidikan besar-besaran yang akhirnya mengungkap dalang di balik hilangnya semua gadis bangsawan itu. Tanggal 30 Desember 1610, pasukan tentara di bawah pimpinan Giorgi Turzo yang adalah sepupu Elizabeth sendiri menyerbu kastil Elizabeth di malam hari. Mereka semua terkejut melihat pemandangan yang mereka lihat di dalam kastil itu. Mayat seorang gadis yang pucat karena kehabisan darah tergeletak di atas meja makan. Gadis lainnya yang masih hidup tapi sekarat ditemuin terikat di tiang dengan kedua urat nadinya disayat. Tubuhnya berlumuran darah. Di bagian sisi penjara ditemuin belasan gadis yang sedang ditahan menunggu giliran untuk dihabisi. Lalu di ruang basement ditemuin lebih dari 50 mayat yang sebagian besar mulai membusuk. Pada tahun 1611 setidaknya ada 650 korban Elizabeth yang disebutin di pengadilan. Waduh, 650 korban. Pantas aja kalau ini yang terkejam. Nama-nama itu didapat dari laporan berbagai pihak, mulai dari keluarga para petani sampai ke bangsawan. Elizabeth sendiri nggak pernah didatangkan ke pengadilan untuk diadili secara langsung. Hanya 3 pelayannya yang diadili dan dihukum mati. Hukuman mati dijatuhkan kepada Suster Ilona Jo, Dorca,
Dorca dan Visco. Sebelum dieksekusi, Ilona, Joe, dan Dorca diberi bentuk penyiksaan mereka sendiri. Jari-jari mereka dicabut dengan penjepit besi sebelum akhirnya mereka dieksekusi dengan cara dilemparkan ke dalam api. Visco terhindar dari siksaan itu karena usianya yang masih muda. Sebaliknya, Visco dipenggal lalu dibakar. Elizabeth enggak dihukum mati karena dia adalah bangsawan. Privilege jadi darah biru ya. Raja Hungaria memerintahkan Elizabeth dikurung di dalam kamarnya di kastilnya sendiri selama sisa hidupnya. Semua pintu dan jendela kamar Elizabeth ditutup tembok dengan hanya nyisain lubang kecil yang digunain untuk masukin makanan dan minuman. Tahun 1614 atau 4 tahun setelah Elizabeth dikurung di kastilnya sendiri, seorang penjaga ngelihat makanan yang disajiin ke Elizabeth nggak tersentuh seharian. Penjaga itu lalu ngintip ke dalam dan melihat sang bangsawan yang selalu ingin cantik dan awet muda itu tertelungkup dengan wajah di lantai. Baik, itu adalah kisah Elizabeth Bathory, kisah dari seseorang yang psikopat dan narsistik di zamannya. Kalau kalian pengen saya bahas kasus lainnya, komen di bawah. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.